warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Baik, Bu. Baiklah, sekarang untuk ketua kelasnya tolong siapkan teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak, gerak, doa mulai. Waktu Ibu masuk tadi sepertinya banyak sekali sampah yang berserakan. Tolong Ananda kita bersihkan dulu. Ambil dulu sampahnya, Ibu kasih waktu 20 detik mulai dari sekarang. Ayo, diambil. Ya, Nah, bagaimana? Setelah kita ambil sampah-sampahnya, semua jadi bersih, jadi kita bisa belajar dengan baik, ya. Bisa belajar dengan tenang, jadi pelajaran yang akan kita pelajari itu akan mudah untuk besok. Oke? Sebelum itu, Ibu mau ambil absen dulu ya. Sintani, hadir, Bu. Suci, hadir, Bu. Ike, hadir, Bu. Nisa, hadir, Bu. Yola, hadir, Bu. Nada, hadir, Bu. Vino, hadir, Bu. Fadil, hadir, Bu. Angga, Bu. Sebelum kita mulai pelajarannya, minggu kemarin Ibu ada bilang kita akan mengadakan kuis, ya kan? Mengenai materi kita sebelumnya apa? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Bu. Benar sekali. Materi kita sebelumnya itu adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi, keluarkan kertas satu lembar, taruh semua buku paket, buku apapun itu di dalam tas atau di dalam lacinya ya. Lalu setelah itu baru kita mulai kuisnya. Oke? Ayo cepat. Ibu kasih waktu 10 detik dari sekarang. Dari hasil kuis kalian nanti akan Ibu jadikan sebagai nilai tambahan untuk kalian semua. Kalau misalnya ada nilainya yang itu kurang dalam ulangan nanti, kita akan tambah dengan nilai kuis tersebut. Oke? Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam materi pelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu mendeskripsikan. Jadi anak-anak Ibu nanti bisa mendeskripsikan apa itu tenaga kerja, apa itu angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Ya. Yang kedua itu membedakan angkatan kerja, tenaga kerja dengan kesempatan kerja. Yang ketiga, mengetahui masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Ya. Jadi dari tiga hal tersebut nanti kita akan pelajari secara rinci. Baiklah, setelah tujuan pembelajaran yang Ibu kasih tahu tadi, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang kita pelajari atau mengenai materi kita sebelumnya? Materi kita sebelumnya apa? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Bu. Ya benar, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Dari semua faktor pertumbuhan ekonomi, yang mana faktor yang paling utama, Bu? Sebelum Ibu menjawab, apakah ada teman-temannya yang bisa jawab? Bantu jawab pertanyaan dari temannya. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Bu, karena yang paling utama itu yang paling penting itu SDM, Bu. Karena sebagai penggerak dan pelaku ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi sangat baik dipengaruhi oleh SDM, Bu. Bagus sekali jawabannya. Ada tambahannya lagi? Kalau menurut saya, Bu, gak ada yang lebih unggul, Bu. Jadi menurut Ananda tidak ada faktor yang lebih unggul, berarti semua faktor tersebut sama, seperti itu? Ya, kasih aplaus buat teman-temannya. Karena pertumbuhan ekonomi itu yang paling utama itu yang mana, Bu? Seperti itu kan? Jadi, di antara faktor pertumbuhan ekonomi itu saling berhubungan satu sama lain, seperti SDM, SDA, apa lagi? Apa lagi? Ya, benar sekali. Dari hal-hal tersebut, jadi tidak ada, maksudnya itu tidak ada yang lebih unggul satu dengan yang lainnya, karena mereka saling berhubungan, saling ada kaitannya satu sama lain. Kenapa demikian? Jika misalnya Ibu kasih contoh ya, SDM itu lebih sedikit daripada sumber daya alamnya, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara merata. Mengapa demikian? Karena misalnya SDM-nya itu sendiri tidak
tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk masuk ke dalam mengelola sumber daya alam yang ada tadi. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga jika tidak ada tenaga teknologi dan informasi atau teknologi dan lain-lainnya. Kalau misalnya tidak ada, maka pertumbuhan ekonomi itu tidak akan terjadi secara maksimal, tidak akan berjalan. Dia tetap terjadi pertumbuhan, namun tidak berjalan secara maksimal atau tidak merata seperti itu ya. Baiklah. Nah, bagaimana pertanyaan sudah terjawab? Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi. Sebelum masuk ke dalam materinya, seperti yang anak-anak ibu lihat mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, ibu mau tanya cita-citanya apa? Wawancara, Bu. Ada yang cita-cita jadi guru? Bu. Iya. Kenapa ibu nanya cita-cita? Karena itu akan berhubungan dengan materi kita yang akan kita pelajari, yaitu tenaga kerja. Oke? Nah, dari bagan tersebut kita lihat di situ ada penduduk, ada tenaga kerja, yang bukan tenaga kerja, ada yang angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja, ada pekerja dan pengangguran, dan ada sistem upah. Itu di atas dari tenaga kerja tadi, ya, pekerja tadi. Lalu yang bukan tenaga kerja itu apa-apa aja? Dan bagaimana upaya meningkatkan tenaga kerja tersebut? Ada yang dalam jalur formal, ada yang juga dalam jalur non formal ya. Selanjutnya kita akan definisi masing-masing dari bagan ini. Yang pertama itu kita ambil dari garis besarnya, kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja itu dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Berarti tenaga kerja kesempatan kerja ini adalah tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja, dan tenaga kerja itu adalah kita akan pelajari nanti. Yang kedua itu adalah kesempatan kerja dalam arti yang luas, yaitu banyak atau sedikitnya faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya mengenai faktor produksi itu adalah seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, ya kan? Nah, seperti itu. Berarti dalam arti luasnya itu disebutnya bukan tenaga kerja lagi, tapi faktor produksi. Selanjutnya, seperti dalam bagan tadi, penduduk itu dibagi atas dua kelompok. Yang pertama itu tenaga kerja, yang kedua itu bukan tenaga kerja. Yang tenaga kerja itu apa, Bu? Oke. Yang tenaga kerja itu adalah penduduk yang dianggap sebagai sedang bekerja, atau bisa ada permintaan kerja. Terus mereka adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi anak-anak ibu sekalian, ananda-ananda ini merupakan tenaga kerja atau bukan? Ya, benar, merupakan tenaga kerja. Lalu yang bukan tenaga kerja itu yang mana, Bu? Yaitu yang tadi kan kalau misalnya tenaga kerja itu yang berusia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan yang bukan tenaga kerja itu adalah mereka, yaitu penduduk yang berusia 15 ke bawah. Berarti dari 15, 14, 13, 12 seterusnya. Oke, dan lanjut usia termasuk kepada kelompok ini. Berarti yang kayak misalnya adik-adiknya yang masih SD, yang misalnya yang SD, yang TK, yang pokoknya yang anak-anak yang berusianya 15 ke bawah, lalu yang kakek-kakek, nenek-nenek atau buyut-buyut yang udah 64 ke atas, itu merupakan bukan tenaga kerja lagi. Ya. Baiklah. Yang kedua itu angkatan kerja. Tenaga kerja itu dibagi atas dua. Yang tadi kan kita pelajari penduduk. Penduduk dibagi atas dua. Ya. Yang pertama itu adalah tenaga kerja, yang kedua itu bukan tenaga kerja. Dan tenaga kerja itu dibagi juga atas dua lagi, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi yang mana, Bu? Angkatan kerja itu yang mana? Yang bukan angkatan kerja itu yang mana? Yaitu yang angkatan kerja itu adalah kelompok tenaga
pekerja yang usianya seperti yang kita sebutkan tadi, itu 15 sampai 64 tahun dan ingin bekerja. Mereka selalu berusaha untuk mencari pekerjaan. Itu adalah angkatan kerja. Sedangkan yang bukan angkatan kerja itu adalah kelompok dan tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun memiliki kesempatan untuk bekerja. Contohnya itu seperti Anda sekalian, pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Nah, itu mereka merupakan usia tenaga kerja, namun tidak menggunakan upayanya sebagai memenuhi kesempatan kerja tersebut. Lalu yang ketiga itu, yang pertama tadi apa? Penduduk. Penduduk itu dibagi atas dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang bukan tenaga kerja, yang tenaga kerja itu dibagi juga atas dua lagi. Yang pertama itu adalah angkatan kerja, yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Selanjutnya, angkatan kerja itu sendiri terbagi atas dua lagi. Jadi cabangnya itu pertama penduduk, yang kedua tenaga kerja, yang dibagi atas dua, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja tadi dibagi juga atas dua lagi, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan yang angkatan kerja dibagi juga atas dua lagi. Jadi banyak cabangnya. Kalian harus mengetahui yang perbedaannya antara tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, ya. Jadi ya kita masuk yang ketiga ini, angkatan kerja. Angkatan kerja itu yang mana, Bu? Yang juga dibagi atas dua. Angkatan kerja itu ada pekerja dan pengangguran, ya. Yang pekerja itu berarti kelompok angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan. Sedangkan yang pengangguran apa? Ya, yang belum mendapatkan pekerjaan. Pekerja itu juga dibagi atas dua. Jadi kita ulang lagi dari pertama, yaitu penduduk, ya. Yang kedua itu adalah tenaga kerja, yang juga dibagi atas dua lagi, yaitu angkatan kerja. Yang setelah angkatan kerja kita punya pekerja dan pengangguran. Yang pekerja tersebut terbagi atas dua, yaitu yang full employment atau pekerja penuh. Yang kedua itu adalah setengah menganggur. Pekerja penuh ini adalah pekerja yang bekerja dengan memenuhi kriteria yang pertama itu bekerjanya 40 jam per minggu. Yang kedua itu belajar besar pendapatannya itu UMR atau upah minimum regional. Benar. Yang ketiga yaitu jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Contohnya seperti ibu, ya. Jadi jenis pekerjaan yang ibu ladeni sekarang, ibu bekerja sekarang itu merupakan full employment, masuk kepada pekerja penuh. Yang sedangkan yang setengah menganggur itu bagaimana, Bu? Seperti tadi, yang tadi lama bekerjanya itu 40 jam per minggu. Sedangkan yang setengah menganggur itu tidak sampai jam bekerjanya itu tidak sampai 40 jam per minggu. Sehingga yang menganggur itu contohnya misalnya namanya siapa ya? Namanya misalnya Budi. Budi itu seorang train atau orang yang magang bekerja di sebuah perusahaan. Jadi pekerjaan Budi tersebut merupakan setengah menganggur karena biasanya yang magang tersebut jam bekerjanya itu akan lebih sedikit daripada karyawan yang sudah lama bekerja di sana. Seperti itu, ya. Jadi yang tadi kita pelajari itu yang pertama penduduk. Penduduk itu terbagi atas dua, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja itu terbagi juga atas dua lagi, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja itu terbagi juga atas dua lagi, apa itu? Pekerja dan pengangguran, Bu. Ya, benar sekali. Pekerja itu terbagi atas dua, yaitu Pekerja penuh dan setengah menganggur, Bu. pekerja penuh dan menganggur. Ya, benar sekali. Oke, selanjutnya ke topik selanjutnya, yaitu
permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Jadi apa aja permasalahan tenaga kerja di Indonesia? Ada yang tahu? Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, contohnya dalam bidang tenaga kerja itu seperti apa? Ya, benar sekali, pengangguran, ya kan? Pengangguran itu merupakan permasalahan yang umumnya dimiliki oleh setiap negara berkembang. Tidak hanya negara berkembang, namun negara maju juga memiliki angka pengangguran, namun tidak sebesar negara-negara berkembang seperti kita. Oke, selanjutnya itu ada apa lagi? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Mengapa rendahnya kualitas tenaga kerja merupakan permasalahan yang ada di Indonesia? Permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ada lagi? Tidak ada? Baiklah. Rendahnya kualitas tenaga kerja, mengapa dikatakan sebagai permasalahan tenaga kerja di Indonesia? Karena kesempatan kerja tersebut merupakan didapat karena kualitas dari tenaga kerja kita itu baik, seperti misalnya pendidikan dari tenaga kerja tersebut, ya kan? Misalnya kalau pendidikan kita rendah atau semua dari penduduk Indonesia itu ini contohnya ya, penduduk Indonesia itu umumnya kalau misalnya tenaga kerjanya itu pendidikannya itu SD semua, apakah ada pekerjaan dokter? Pasti tidak ada. Pasti pasti pemerintah kan lebih menerima atau menerima tenaga kerja asing daripada tenaga kerja Indonesia yang memiliki kualitas tenaga kerja yang buruk atau yang tidak sepadan dengan seiringnya perkembangan zaman, seperti yang kita pelajari sebelumnya itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Benar sekali. Lalu jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Jadi angkatan kerja tadi itu apa? Ya, benar sekali. Tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Angkatan kerja tadi itu yang berusia 15 sampai 64 tahun. Mereka banyak tapi tidak bisa masuk ke dalam kesempatan kerja yang akan mendapatkan pekerjaan. Atau misalnya contohnya itu kayak di Jepang. Di Jepang mereka memiliki mereka kekurangan angkatan kerja, namun kesempatan kerjanya itu banyak, ya kan? Mengapa demikian? Karena usia dari penduduk Jepang itu umumnya adalah sudah tua-tua atau sudah tidak produktif lagi, sehingga kesempatan kerja banyak, namun angkatan kerjanya tidak memenuhi. Sedangkan contoh yang kalau misalnya angkatan kerjanya itu lebih banyak daripada kesempatan kerjanya gimana? Ya benar, Indonesia, kayak kita. Kalau seperti karena kita banyak yang menganggur atau banyaknya anak kecil, bisa menjadi faktor tertentu untuk banyaknya terjadinya pengangguran, ya. Lalu apa lagi? Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Mengapa itu merupakan permasalahan tenaga kerja di Indonesia? Contohnya persebaran tenaga kerja yang tidak merata itu seperti apa? Ya, terpusat di Jakarta misalnya, ya. Jadi banyak orang yang akan berbondong-bondong untuk pergi ke Jakarta untuk bekerja dibandingkan berada di sini atau berada di tempat mereka lahir, sehingga tenaga kerja pendapatan per kapita atau yang dihasilkan yang dihasilkan dari suatu daerah itu berbeda dengan yang ada di Jakarta, karena mereka pertumbuhan dan pembangunannya itu akan lebih terpusat kepada Jakarta, ya kan? Selanjutnya seperti yang tadi dikatakan, yaitu pengangguran.
Pengangguran ini nanti juga akan ada banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak penyebabnya, dan cara mengatasinya. Dan itu akan kita pelajari minggu besok. Jadi sampai di sini materi kita sekarang. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bu, kalau mahasiswa atau siswa itu dikategorikan menganggur atau bukan, Bu? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa kita sebagai mahasiswa atau siswa apakah dikategorikan sebagai menganggur? Seperti itu, karena usianya merupakan usia angkatan kerja, ya kan? Lalu, apakah itu termasuk kepada yang bekerja atau menganggur? Seperti itu. Baiklah, ada yang bisa jawab? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tunggu. Tidak. Baiklah, Ibu akan jawab pertanyaan. Kenapa mahasiswa atau siswa itu dikategorikan menganggur atau bukan? Jawabannya itu jika yang mahasiswa tadi merupakan ingin untuk bekerja namun tidak mendapatkan pekerjaan, dan itu dapat dikategorikan menganggur. Namun dari mahasiswa tersebut atau siswa tersebut tidak memiliki keinginan untuk bekerja, dan itu akan tidak termasuk kepada menganggur. Seperti itu. Contohnya, misalnya mahasiswanya siapa ya? Misalnya Andi. Seorang mahasiswa tingkat akhir. Jadi kerjanya itu kalau ke kampus cuma nyusun skripsi aja, ya kan? Jadi Andi berusaha untuk mengisi waktunya dengan bekerja, namun tidak mendapatkan pekerjaan. Dan Andi tersebut masuk ke dalam pengangguran, benar. Jadi Andi masuk ke dalam pengangguran, sehingga yang dikategorikan menganggur itu yang berkeinginan bekerja, namun tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi kesimpulannya mahasiswa dan siswa itu bisa jadi menganggur, bisa jadi tidak, ya kan? Karena itu tergantung kepada keinginan dari mahasiswa atau siswa tersebut untuk bekerja atau tidak bekerja. Sampai di sini apa pertanyaannya bisa terjawab? Bisa, Bu. Ya, benar. Baiklah, apakah ada pertanyaan lain? Tidak? Oke. Jadi untuk minggu besok seperti biasa kita akan kuis. Jadi kalian harus belajar di rumah lagi. Apalagi dalam materi kita minggu besok itu adalah pengangguran. Kita akan mempelajari seperti yang Ibu katakan tadi, apa aja macam-macam pengangguran, penyebab pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran tersebut. Ya, belajar di rumah. Kita akan kuis besok, dan pelajaran sampai hari ini selesai sampai hari ini. Kita jumpa lagi minggu besok. Jika ada salah dan jangkal Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.